Suasana ruang pertemuan itu masih dipenuhi suara bisik-bisik para tamu ketika Yuyin melangkah keluar dengan wajah dingin namun hatinya bergejolak. Lampu kristal di langit-langit memantulkan bayangan langkahnya yang tegas, seolah setiap langkah adalah pernyataan bahwa ia tidak akan mundur meskipun seluruh dunia meragukannya. Di dalam dadanya, rasa marah dan tekad bercampur menjadi satu. Semua orang di perusahaan menganggap dirinya hanya alat pernikahan untuk keluarga Lu, sebuah kartu tawar yang bisa dimainkan ayahnya untuk menyelamatkan bisnis keluarga. Namun malam sebelumnya telah membuatnya sadar bahwa permainan ini tidak sesederhana yang mereka kira. Lu Suyan yang misterius itu telah menolak pernikahan secara terang-terangan, tetapi uang yang tiba-tiba dikirimkan ke perusahaan seolah memberi sinyal yang berbeda. Ia tidak tahu apakah pria itu sedang mengejeknya atau justru mengujinya. Di sisi lain kota, Jiang Yan berdiri di depan jendela kaca besar di lantai atas sebuah gedung mewah. Matahari pagi memantul di deretan mobil mahal di parkiran, tetapi ekspresinya tetap santai seperti mahasiswa biasa yang tidak memiliki beban apapun. Chen Sheng berdiri beberapa langkah di belakangnya, menunggu instruksi berikutnya. Jiang Yan mengingat kembali wajah Yuyin di bar malam itu, saat perempuan itu menatapnya dengan campuran kemarahan dan kelelahan. Ia tersenyum tipis, seolah baru saja menemukan sesuatu yang menarik dalam permainan yang awalnya ia anggap membosankan. Baginya, uang yang dikirim ke perusahaan Junhua hanyalah sebuah isyarat kecil, semacam gurauan yang hanya dia sendiri yang mengerti maknanya. Ia ingin melihat bagaimana reaksi Yuyin ketika menyadari bahwa orang yang ia anggap mahasiswa miskin sebenarnya adalah seseorang yang bisa mengubah nasib perusahaannya hanya dengan satu perintah. Sementara itu, di kantor Junhua, Yuyin berdiri di depan meja rapat dengan beberapa direktur. Menatapnya dengan ekspresi penuh keraguan. Wang selalu menjadi orang yang paling keras menentangnya. Dan pagi itu pria itu kembali membuka pembicaraan dengan nada mengejek yang nyaris tidak disembunyikan. Ia berkata bahwa uang dari keluarga Lu hanyalah kebetulan, mungkin bahkan kesalahan transfer, dan bahwa Yuyin seharusnya berhenti bermimpi menjadi penyelamat perusahaan. Namun Yuyin tidak lagi menunjukkan keraguan seperti sebelumnya. Ia meletakkan laporan keuangan di meja dengan tenang lalu menatap mereka satu persatu. Dalam suaranya ada ketenangan yang justru membuat orang lain merasa tidak nyaman. Ia mengatakan bahwa 3 bulan masih panjang, dan selama waktu itu ia akan membuktikan bahwa dirinya bukan hanya gadis yang menunggu dinikahkan ke keluarga kaya. Pada saat yang sama, Yule yang semalaman tidak pulang akhirnya muncul di parkiran perusahaan dengan wajah sedikit lebam namun penuh semangat. Ia baru saja mengetahui bahwa Jiang Yan bukan orang biasa. Mobil mewah yang ia lihat, cara pria itu berbicara dengan sopir pribadi, dan sikap para penjaga yang menghormatinya membuat Yule curiga bahwa pria itu menyembunyikan identitas besar. Namun Yule bukan tipe orang yang mudah menyerah. Dalam pikirannya, jika Jiang Yan benar-benar orang kaya yang berpura-pura miskin untuk mendekati kakaknya, maka ia harus mencari tahu alasan sebenarnya. Ia tidak akan membiarkan siapapun mempermainkan Yuyin, bahkan jika orang itu adalah pewaris keluarga Lu. Sore hari itu, Yuyin menerima panggilan telepon yang membuatnya terdiam cukup lama. Suara di seberang sana tenang dan sedikit malas, namun ia mengenalinya dengan sangat jelas. Jiang Yan berbicara seolah tidak terjadi apa-apa, menanyakan apakah luka di tangannya sudah membaik dan apakah ia masih marah. Nada santainya membuat Yuyin semakin kesal, tetapi ada sesuatu dalam suara itu yang membuatnya tidak langsung menutup telepon. Jiang Yan kemudian berkata bahwa ia ingin bertemu malam ini, di tempat yang sama seperti sebelumnya. Dan bahwa kali ini ia tidak akan terlambat. Kalimat itu sederhana, tetapi bagi Yuyin terasa seperti tantangan yang tidak bisa ia abaikan. Ketika malam tiba,
lampu-lampu kota mulai menyala seperti bintang yang jatuh ke bumi. Yuyin berdiri di depan cermin apartemennya cukup lama sebelum akhirnya menarik napas dan mengambil tasnya. Ia tidak tahu mengapa pertemuan ini terasa penting, seolah sesuatu akan berubah setelah malam ini. Di dalam dirinya ada dua suara yang saling bertentangan. Yang satu mengingatkannya bahwa ia harus fokus pada perusahaan dan investasi keluarga Lu, sementara yang lain terus memikirkan senyum santai Jiang Yan yang selalu muncul di saat-saat tak terduga. Di bar yang sama, Jiang Yan sudah duduk di kursi yang sama seperti malam sebelumnya. Memutar gelas whisky di tangannya dengan gerakan lambat. Ketika Yuyin akhirnya masuk, ia langsung melihatnya. Sorot matanya berubah sedikit, seolah semua keramaian di sekitarnya tiba-tiba menghilang. Yuyin berjalan mendekat dengan langkah mantap, tetapi ketika duduk di depannya, ia masih menyimpan jarak seperti seseorang yang belum memutuskan apakah orang di depannya adalah sekutu atau musuh. Jiang Yan menatapnya sejenak sebelum tersenyum kecil. Ia berkata bahwa malam ini ia datang tepat waktu, tidak seperti seseorang yang menunggu 210 menit sebelumnya. Yin menatapnya tajam, menyadari bahwa angka aneh dalam transfer uang itu ternyata bukan kebetulan. Itu adalah cara pria ini mengingatkan bahwa ia pernah menunggunya begitu lama. Kemarahan yang sempat muncul di wajahnya perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih rumit, campuran rasa kesal dan rasa ingin tahu yang semakin dalam. Di sudut ruangan, musik lembut terus mengalun sementara percakapan mereka menjadi semakin dalam. Jiang Yan berbicara tentang banyak hal tanpa pernah benar-benar menjawab pertanyaan yang paling penting. Ia seperti seseorang yang sengaja berjalan di tepi rahasia, membuat Yuyin semakin ingin mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Dan di balik sikap santainya, Jiang Yan juga mulai menyadari bahwa permainan ini tidak lagi hanya sekadar hiburan. Perempuan di depannya memiliki keberanian dan keteguhan yang jarang ia temui. Malam itu, tanpa mereka sadari, langkah kecil yang mereka ambil mulai mengubah arah hidup keduanya. Satu orang berusaha mempertahankan perusahaan dan kebebasannya dari pernikahan yang diatur, sementara yang lain diam-diam menguji apakah hubungan yang awalnya hanya permainan bisa berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya bagi hatinya sendiri. Malam semakin larut ketika gelas whisky di tangan Jiang Yan hampir kosong, sementara Yuyin masih duduk di seberangnya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Lampu redup di bar membuat bayangan wajah mereka terlihat lebih tajam, seolah setiap emosi yang tersembunyi menjadi lebih jelas. Jiang Yan bersandar santai di kursinya, menatap Yuyin dengan mata yang tampak malas namun sebenarnya penuh perhitungan. Ia memutar gelasnya perlahan lalu berkata dengan nada ringan bahwa ia tidak menyangka wanita yang terlihat begitu dingin di kantor ternyata bisa menunggu seseorang selama 210 menit hanya untuk sebuah janji. Yuyin langsung menatapnya dengan tajam, tetapi di balik tatapan itu ada sedikit rasa malu yang ia sembunyikan. Ia mengingat malam sebelumnya, bagaimana ia menunggu di bar dengan perasaan campur aduk, antara marah karena ditinggalkan dan kesal karena dirinya sendiri tidak tahu mengapa ia mau menunggu selama itu. Yuyin menarik napas pelan lalu berkata bahwa uang yang dikirim ke perusahaan bukanlah cara yang cerdas untuk meminta maaf. Jiang Yan mengangkat alisnya sedikit, lalu tersenyum tipis. Seolah komentar itu menghiburnya. Ia berkata bahwa uang itu bukan permintaan maaf, melainkan pengingat bahwa ada orang yang pernah membuatnya menunggu terlalu lama. Nada bicaranya santai, tetapi kata-katanya seperti jarum yang sengaja menusuk. Yuyin menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya tertawa kecil dengan nada sinis. Ia berkata bahwa jika seorang mahasiswa miskin bisa dengan mudah mentransfer hampir 100 juta yuan hanya untuk balas dendam kecil seperti itu, maka dunia ini pasti sudah gila. Jiang Yan tidak menjawab. Langsung,
hanya memiringkan kepalanya sedikit sambil memperhatikan ekspresi Yuyin dengan seksama. Di meja sebelah, beberapa tamu mulai memperhatikan mereka karena suara tawa Yuyin yang tiba-tiba. Namun Jiang Yan tampak sama sekali tidak peduli. Ia berkata dengan tenang bahwa Yuyin terlalu pintar untuk benar-benar percaya bahwa dirinya hanya seorang mahasiswa biasa. Kalimat itu membuat Yuyin terdiam sesaat. Ia memang sudah curiga sejak melihat mobil mewah di parkiran pagi tadi, tetapi mendengar Jiang Yan mengatakannya secara tidak langsung membuat kecurigaannya semakin kuat. Ia mencondongkan tubuh sedikit ke depan lalu berkata dengan suara pelan bahwa jika Jiang Yan memang orang kaya yang sedang bermain peran, maka ia harus memilih korban lain karena dirinya tidak punya waktu untuk permainan anak. Anak orang kaya. Jiang Yan tertawa pelan, suara tawanya rendah dan malas. Ia mengatakan bahwa jika ini benar permainan, maka Yuyin adalah pemain yang paling menarik yang pernah ia temui. Ia lalu berdiri dan mengambil 2 gelas baru dari bartender, menuangkan minuman tanpa bertanya apakah Yuyin menginginkannya atau tidak. Yuyin memandang gerakannya dengan ekspresi yang sedikit kesal, tetapi ia tetap mengambil gelas itu. Dalam hatinya, ia sadar bahwa pria di depannya memiliki sesuatu yang berbahaya. Bukan hanya uang atau kekuasaan, tetapi cara berbicara yang membuat orang lain tanpa sadar mengikuti ritmenya. Di luar bar, hujan tipis mulai turun dan suara rintiknya terdengar samar melalui jendela kaca. Di sisi lain kota, Chen Sheng baru saja menerima laporan dari seseorang yang mengawasi perusahaan Junhua. Ia berdiri di depan meja kerja dengan tablet di tangannya, membaca pesan yang masuk dengan cepat. Informasi tentang konflik di dalam Dewan Direksi Junhua membuatnya sedikit mengernyit. Ia tahu bahwa Jiang Yan tidak pernah melakukan sesuatu tanpa alasan, dan investasi yang tiba-tiba itu pasti bagian dari rencana yang lebih besar. Ia menghela napas pelan lalu menatap layar ponselnya, mempertimbangkan apakah ia perlu memberitahu Jiang Yan sekarang atau menunggu sampai pertemuan mereka selesai. Sementara itu di rumah keluarga Yu, Wang sedang berbicara dengan beberapa pemegang saham lain dengan wajah yang dipenuhi ketidakpuasan. Ia mengatakan bahwa Yuyin terlalu percaya diri setelah menerima uang dari keluarga Lu. Menurutnya, itu hanya langkah sementara, dan tidak berarti keluarga Lu benar-benar mendukungnya. Ia bahkan mulai merencanakan cara untuk menjatuhkan Yuyin sebelum 3 bulan berakhir, memastikan bahwa taruhan yang mereka buat akan berakhir dengan kemenangan di tangannya. Kembali di bar, suasana antara Jiang Yan dan Yuyin berubah menjadi lebih tenang. Mereka tidak lagi saling menyerang dengan kata-kata tajam seperti sebelumnya. Sebaliknya, percakapan mereka menjadi lebih lambat, seolah keduanya sedang mengamati satu sama lain. Dengan lebih hati-hati, Jiang Yan tiba-tiba bertanya apakah Yuyin benar-benar siap menikah dengan seseorang yang tidak ia kenal hanya demi menyelamatkan perusahaan. Pertanyaan itu membuat Yuyin terdiam cukup lama. Ia memandang cairan di gelasnya sebelum akhirnya menjawab bahwa dalam dunia bisnis, perasaan tidak pernah menjadi prioritas utama. Jiang Yan menatapnya dengan mata yang sedikit lebih serius dari sebelumnya. Ia berkata bahwa orang yang selalu berpikir seperti itu biasanya akan menyesal suatu hari nanti. Yuyin mengangkat bahu dengan sikap acuh tak acuh, tetapi jauh di dalam hatinya kata-kata itu meninggalkan jejak kecil yang sulit diabaikan. Hujan di luar semakin deras ketika mereka akhirnya keluar dari bar. Jalanan kota berkilau karena pantulan lampu, dan udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Jiang Yan berdiri di samping mobil hitam yang sama seperti pagi tadi, sementara Yuyin menatapnya dengan ekspresi penuh curiga. Ia berkata bahwa jika Jiang Yan ingin mengantarnya pulang, ia sebaiknya menjelaskan dulu siapa sebenarnya dirinya. Jiang Yan membuka pintu mobil dengan santai lalu berkata bahwa identitasnya tidak penting malam ini.
Yang penting adalah fakta bahwa Yuyin masih memiliki dua pilihan di depan hidupnya, dan salah satunya mungkin tidak melibatkan keluarga Lu sama sekali. Yuyin menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya masuk ke dalam mobil tanpa berkata apa-apa. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa permainan ini baru saja dimulai, dan pria di sampingnya mungkin adalah orang yang akan mengubah seluruh rencananya. Namun untuk saat ini, ia memilih diam, membiarkan mobil melaju di jalan yang basah oleh hujan sementara. Pikirannya dipenuhi kemungkinan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Mobil hitam itu melaju perlahan menembus jalanan kota yang basah oleh hujan. Lampu-lampu jalan memantul di kaca depan seperti garis cahaya yang terus bergerak mundur. Di dalam mobil, suasana sunyi namun tegang. Yuyin duduk di kursi penumpang dengan tangan bersilang di dada, sesekali menatap keluar jendela seolah mencoba menghindari tatapan Jiang Yan yang kadang meliriknya dari samping. Jiang Yan menyetir dengan satu tangan, wajahnya tenang. Seolah malam ini hanyalah perjalanan biasa. Namun pikirannya jelas tidak sesantai itu. Ia terus memikirkan ekspresi Yuyin ketika mengetahui angka aneh dalam transfer uang itu, bagaimana kemarahan dan kebingungan muncul bersamaan di matanya. Bagi Jiang Yan, itu adalah reaksi yang menarik. Beberapa menit kemudian mobil berhenti di depan apartemen Yuyin. Gedung tinggi itu berdiri megah di tengah kompleks yang sepi, lampu-lampu balkon masih menyala di beberapa lantai. Yuyin membuka sabuk pengaman tetapi tidak langsung turun. Ia menoleh ke arah Jiang Yan dan menatapnya lama. Dalam tatapannya ada pertanyaan yang belum terucap. Akhirnya ia berkata dengan nada pelan namun jelas bahwa dirinya tidak suka berhutang budi kepada orang lain. Jiang Yan tersenyum kecil dan menjawab bahwa uang itu bukan hutang. Ia menyebutnya sebagai investasi. Kata itu membuat Yuyin sedikit mengernyit. Ia bertanya investasi untuk apa? Karena perusahaan Junhua jelas bukan proyek yang menjanjikan bagi orang luar. Jiang Yan menatap lurus ke depan sejenak sebelum akhirnya menoleh kepadanya. Ia berkata bahwa investasi tidak selalu tentang keuntungan uang. Kadang seseorang hanya ingin melihat bagaimana sebuah cerita berkembang. Yuyin mengerutkan alisnya. Jawaban itu terlalu kabur. Tetapi ia bisa merasakan bahwa Jiang Yan tidak sedang bercanda. Ia menatap wajah pria itu. Sekali lagi, mencoba membaca sesuatu di balik senyum santainya, namun tetap tidak menemukan jawaban yang jelas. Akhirnya ia membuka pintu mobil dan turun tanpa berkata apa-apa lagi. Begitu pintu apartemen tertutup di belakangnya, Yuyin bersandar di dinding lorong dengan napas panjang. Malam ini terasa lebih melelahkan daripada rapat manapun di kantor. Pikirannya dipenuhi pertanyaan tentang Jiang Yan, tentang keluarga Lu, dan tentang taruhan yang ia buat dengan dewan direksi. Ia berjalan perlahan menuju ruang tamu apartemennya lalu menjatuhkan tas di sofa. Namun sebelum ia sempat duduk, ponselnya berdering. Nama yang muncul di layar membuat wajahnya langsung berubah serius. Itu adalah nomor dari Departemen Keuangan perusahaan. Yuyin segera mengangkat telepon. Suara panik dari seberang sana mengatakan bahwa beberapa investor tiba-tiba menarik dana mereka dari proyek musim gugur dan musim dingin. Jumlahnya tidak kecil. Jika dana itu benar-benar ditarik, rencana pembangunan yang selama ini ia pertahankan bisa runtuh dalam hitungan minggu. Yuyin memejamkan mata sesaat lalu, memaksa dirinya tetap tenang. Ia bertanya siapa yang memulai penarikan dana itu. Setelah beberapa detik hening, jawaban yang muncul membuat jantungnya berdetak lebih keras. Nama Wang disebut sebagai orang yang mendorong keputusan itu. Di sisi lain kota, Jiang Yan masih duduk di mobilnya yang terparkir di pinggir jalan. Hujan sudah mulai mereda, hanya menyisakan tetesan air yang jatuh dari cabang-cabang pohon. Ia menatap gedung apartemen Yuyin dari kejauhan dengan ekspresi yang sulit ditebak. Chen Sheng meneleponnya tepat saat ia menyalakan mesin mobil lagi.
Setelah mendengar laporan tentang investor yang mulai menarik dana dari Junhua, Jiang Yan hanya tersenyum tipis. Baginya, langkah Wang bukan sesuatu yang mengejutkan. Justru itulah yang ia tunggu. Ia berkata kepada Chen Sheng dengan suara santai bahwa permainan baru saja dimulai. Jika tekanan terhadap Yuyin meningkat sekarang, maka ia akan dipaksa membuat keputusan yang lebih berani. Dan keputusan seperti itu seringkali membuka pintu yang sebelumnya tidak terlihat. Di kantor Junhua keesokan paginya, suasana terasa jauh lebih tegang daripada biasanya. Beberapa direktur sudah berkumpul di ruang rapat ketika Yuyin masuk dengan wajah dingin. Wang duduk di ujung meja dengan ekspresi puas yang hampir tidak ia sembunyikan. Ia mengatakan bahwa situasi perusahaan semakin buruk dan bahwa Yuyin seharusnya mempertimbangkan kembali rencananya sebelum semuanya terlambat. Namun Yuyin tidak langsung menjawab. Ia menatap laporan di tangannya beberapa detik lalu meletakkannya di meja. Dengan suara tenang ia berkata bahwa investor boleh pergi jika mereka mau. Proyek musim gugur dan musim dingin tetap akan berjalan. Beberapa orang langsung tertawa kecil mendengar pernyataan itu. Mereka menganggapnya hanya kata-kata kosong dari seseorang yang tidak mau mengakui kekalahan. Wang bahkan berkata bahwa keberanian tanpa uang hanyalah kesombongan yang bodoh. Namun sebelum Yuyin sempat membalas, pintu ruang rapat tiba-tiba terbuka. Seorang sekretaris masuk dengan wajah terkejut dan berkata bahwa seseorang dari keluarga Lu datang ke perusahaan. Ruangan itu langsung menjadi sunyi. Semua orang tahu bahwa keluarga Lu hampir tidak pernah muncul di tempat seperti ini secara langsung. Wang bahkan berdiri dari kursinya dengan ekspresi bingung. Beberapa detik, kemudian langkah kaki terdengar di lorong, tenang namun jelas. Ketika sosok itu muncul di pintu ruang rapat, seluruh ruangan seolah membeku. Jiang Yan berdiri di sana dengan setelan hitam sederhana yang sama sekali berbeda dari pakaian santainya sebelumnya. Tatapannya tenang, dan senyum tipis yang biasa terlihat di wajahnya kini berubah menjadi sesuatu yang lebih dingin dan berwibawa. Ia melangkah masuk seolah ruang rapat itu memang miliknya, lalu berkata dengan nada santai. Namun jelas terdengar oleh semua orang bahwa ia datang untuk memastikan investasi keluarga Lu digunakan dengan benar. Di ujung meja, Wang langsung kehilangan warna di wajahnya. Sementara Yuyin menatap Jiang Yan dengan mata yang perlahan melebar, menyadari bahwa pria yang selama ini ia anggap mahasiswa biasa ternyata berdiri di hadapan seluruh dewan direksi sebagai seseorang yang jauh lebih berbahaya dari yang pernah ia bayangkan. Suasana ruang rapat berubah menjadi hening yang menekan. Tidak ada seorang pun yang segera berbicara setelah Jiang Yan melangkah masuk dan berdiri di ujung meja panjang itu. Para direktur saling berpandangan, mencoba memastikan apakah mereka benar-benar mendengar dengan benar bahwa pria muda di depan mereka mewakili keluarga Lu. Wang yang tadi begitu percaya diri kini tampak kaku di kursinya, tangannya yang memegang dokumen perlahan menegang. Yuyin sendiri berdiri diam di tempatnya, matanya menatap Jiang Yan. Seolah mencoba memastikan bahwa ini bukan sekadar kebetulan aneh. Jiang Yan berjalan beberapa langkah lebih jauh ke dalam ruangan, langkahnya santai namun penuh kepastian. Ia melihat sekeliling meja rapat satu persatu, seolah mengamati wajah yang tadi meragukan Yuyin. Kemudian ia berhenti di samping kursi kosong dan duduk tanpa meminta izin siapapun. Sikapnya begitu alami seolah ia memang sudah terbiasa berada di ruangan seperti ini. Chen Sheng yang mengikuti dari belakang meletakkan sebuah map di depan Jiang Yan, lalu berdiri dengan tenang di samping dinding. Beberapa detik berlalu sebelum seseorang akhirnya berani berbicara. Wang membersihkan tenggorokannya dan memaksakan senyum yang terlihat kaku. Ia berkata bahwa mereka merasa terhormat atas kunjungan dari keluarga Lu, namun situasi perusahaan sedang dalam proses internal sehingga mungkin bukan waktu yang tepat untuk membahas investasi. Jiang Yan menatapnya dengan tenang,
lalu memiringkan kepala sedikit seperti seseorang yang sedang mendengar sesuatu yang tidak terlalu penting. Ia membuka map di depannya dengan santai. Di dalamnya terdapat dokumen laporan keuangan yang sangat detail. Tanpa melihat Wang lagi, ia berkata bahwa dirinya sudah membaca semua laporan perusahaan Junhua selama 3 tahun terakhir. Setiap proyek, setiap kerugian, dan setiap transaksi yang mencurigakan. Suaranya tidak keras, tetapi cukup jelas. Membuat beberapa orang di meja rapat mulai gelisah. Wang langsung merasakan sesuatu yang tidak beres. Ia mencoba mempertahankan sikap tenang dan berkata bahwa laporan keuangan perusahaan tentu saja transparan dan dapat diperiksa siapapun. Jiang Yan mengangguk pelan seolah setuju, lalu menggeser sebuah lembar dokumen ke tengah meja. Ia menyebutkan beberapa angka yang membuat dua direktur di sisi kanan meja langsung menundukkan kepala. Angka-angka itu adalah transaksi yang sebelumnya dianggap sebagai biaya proyek. Namun Jiang Yan menyebutnya sebagai pengalihan dana. Ruangan menjadi semakin sunyi. Wang mencoba berbicara lagi, tetapi kali ini suaranya tidak setegas sebelumnya. Ia berkata bahwa mungkin ada kesalahpahaman dalam laporan itu. Jiang Yan tersenyum tipis, tetapi senyum itu tidak memiliki sedikit pun kehangatan. Ia berkata bahwa dirinya tidak datang untuk menyelidiki perusahaan. Ia hanya datang untuk memastikan bahwa investasi keluarga Lu tidak digunakan oleh orang yang salah. Kemudian ia menoleh ke arah Yuyin. Tatapan mereka bertemu untuk beberapa detik yang terasa jauh lebih lama dari seharusnya. Bagi para direktur lain, momen itu terasa seperti sesuatu yang tidak bisa mereka pahami. Mereka tidak tahu bahwa dua orang itu sudah saling mengenal jauh sebelum pertemuan ini. Jiang Yan lalu berkata dengan santai bahwa menurutnya proyek musim gugur dan musim dingin masih memiliki potensi besar jika dikelola oleh orang yang tepat. Ia menambahkan bahwa keluarga Lu tidak memiliki minat untuk bekerja sama dengan perusahaan yang dipenuhi konflik internal. Oleh karena itu, sebelum investasi berikutnya diputuskan, ia ingin melihat siapa yang benar-benar mampu memimpin proyek tersebut. Beberapa direktur mulai berbisik satu sama lain. Semua orang tahu bahwa pernyataan itu adalah dukungan tidak langsung untuk Yuyin. Wang berdiri dari kursinya dengan wajah yang memerah. Ia berkata bahwa keputusan perusahaan tidak bisa dipengaruhi oleh pihak luar, bahkan oleh keluarga Lu sekalipun. Jiang Yan menatapnya dengan ekspresi datar, lalu berkata bahwa tentu saja keputusan perusahaan tetap berada di tangan para pemegang saham. Namun ia juga mengingatkan bahwa investasi keluarga Lu bisa ditarik kapan saja jika mereka merasa tidak yakin dengan manajemen perusahaan. Kata-kata itu seperti batu yang dijatuhkan ke dalam air tenang. Beberapa direktur yang sebelumnya mendukung Wang mulai terlihat ragu. Mereka tahu bahwa tanpa dana dari keluarga Lu, proyek yang sedang berjalan hampir pasti akan gagal. Yuyin akhirnya berbicara setelah sekian lama diam. Suaranya tenang namun jelas. Ia mengatakan bahwa jika Dewan Direksi masih meragukan kemampuannya, maka ia siap membuktikan hasil dalam waktu 3 bulan seperti yang telah disepakati sebelumnya. Ia menatap Wang langsung di mata dan berkata bahwa taruhan mereka masih berlaku. Jiang Yan memperhatikan pertukaran itu dengan ekspresi yang sulit dibaca. Di dalam dirinya, ada sedikit rasa kagum yang tidak ia tunjukkan. Banyak orang akan runtuh di bawah tekanan seperti ini, tetapi Yuyin justru berdiri lebih tegak. Beberapa menit kemudian rapat itu akhirnya ditutup tanpa keputusan resmi. Namun suasana di ruangan sudah berubah sepenuhnya. Para direktur keluar satu persatu dengan wajah penuh pikiran. Ketika ruangan hampir kosong, hanya tersisa Yuyin, Jiang Yan, dan Chen Sheng. Yuyin berdiri di dekat meja rapat dengan kedua tangan bertumpu pada permukaan kayu. Ia menatap Jiang Yan cukup lama sebelum akhirnya berkata dengan nada dingin bahwa ia tidak membutuhkan seseorang untuk datang menyelamatkannya. Jiang Yan tersenyum sedikit, lalu berdiri dari kursinya.
Ia berjalan mendekat beberapa langkah hingga jarak mereka hanya beberapa langkah. Dengan suara santai ia berkata bahwa ia juga tidak datang untuk menyelamatkan siapapun. Ia hanya tidak suka melihat investasinya hancur sebelum sempat menghasilkan sesuatu yang menarik. Yuyin menatapnya tajam, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam ekspresinya. Bukan hanya kemarahan atau kecurigaan. Ada juga rasa ingin tahu yang semakin dalam terhadap pria yang berdiri di depannya, pria yang identitas aslinya baru saja mulai terungkap sedikit demi sedikit. Yuyin tidak segera menjawab. Tatapannya masih tertuju pada Jiang Yan yang berdiri di depannya dengan sikap santai seolah seluruh kekacauan di perusahaan itu hanyalah percakapan ringan di sore hari. Hujan di luar jendela ruang rapat mulai reda, meninggalkan garis-garis air yang perlahan turun di kaca. Cahaya matahari yang muncul kembali membuat ruangan terasa lebih terang, tetapi suasana di antara mereka justru terasa semakin dalam dan rumit. Yuyin akhirnya berdiri tegak dan mengambil map di atas meja. Ia berkata dengan nada datar bahwa jika Jiang Yan benar-benar seorang investor, maka ia seharusnya tidak mencampuri konflik internal perusahaan. Kalimat itu terdengar seperti penolakan yang sopan, tetapi Jiang Yan bisa merasakan bahwa di balik kata-kata itu ada emosi yang lebih kompleks. Ia menatap Yin beberapa detik sebelum tertawa kecil, suara yang rendah namun jelas. Ia berkata bahwa dirinya tidak tertarik dengan konflik internal siapapun. Namun jika konflik itu berpotensi menghancurkan proyek yang sudah ia biayai, maka tentu saja ia berhak melihatnya. Secara langsung, nada suaranya santai, tetapi setiap kata memiliki tekanan yang jelas. Yuyin menghela napas pelan. Ia tahu bahwa pria ini tidak akan berhenti hanya karena ia mengatakan tidak membutuhkan bantuannya. Beberapa saat kemudian mereka berjalan keluar dari ruang rapat bersama. Lorong kantor terasa lebih sunyi dari biasanya. Beberapa karyawan yang melihat mereka lewat langsung menundukkan kepala atau pura-pura sibuk dengan dokumen. Berita bahwa seseorang dari keluarga Lu datang ke perusahaan sudah menyebar dengan cepat. Banyak orang diam-diam memperhatikan dari balik meja mereka, mencoba menebak hubungan antara Yuyin dan pria misterius itu. Ketika mereka sampai di depan lift, Jiang Yan menekan tombol dengan santai. Yuyin berdiri di sampingnya tanpa berkata apa-apa. Pintu lift terbuka dan mereka masuk bersama. Begitu pintu tertutup, ruang sempit itu menjadi sunyi. Jiang Yan bersandar ringan pada dinding lift dan menatap angka yang turun perlahan. Ia berkata bahwa Wang tidak akan berhenti sampai taruhan 3 bulan itu berakhir. Bahkan mungkin ia akan mencoba menjatuhkan Yuyin lebih cepat dari yang ia bayangkan. Yuyin menatapnya sekilas dan menjawab bahwa ia sudah terbiasa menghadapi orang seperti Wang sejak lama. Ia tidak membutuhkan seseorang untuk mengingatkannya tentang bahaya. Lift berhenti di lantai dasar. Pintu terbuka dan mereka berjalan keluar menuju lobi perusahaan yang luas. Cahaya siang masuk melalui dinding kaca besar, memantulkan bayangan mereka di lantai marmer. Di depan pintu utama, mobil hitam Jiang Yan sudah menunggu. Yuyin berhenti beberapa langkah sebelum pintu keluar. Ia akhirnya menoleh ke arah Jiang Yan dan berkata bahwa jika ia benar-benar bagian dari keluarga Lu, maka ia seharusnya tidak muncul di sini tanpa alasan. Jiang Yan memandangnya dengan ekspresi tenang. Ia berkata bahwa alasan sebenarnya mungkin tidak sesederhana yang Yuyin bayangkan. Sebelum Yuyin sempat bertanya lebih lanjut, ponsel Jiang Yan berdering. Chen Seng yang berdiri di dekat mobil segera melihat layar ponsel dengan ekspresi berubah serius. Ia mendekat dan berkata pelan bahwa ada masalah di proyek wilayah barat kota. Beberapa perusahaan yang sebelumnya bekerja sama tiba-tiba menarik diri setelah seseorang menyebarkan rumor bahwa proyek itu akan gagal. Jiang Yan mendengarkan laporan itu dengan wajah tenang, tetapi sorot matanya berubah sedikit lebih tajam.
Ia tahu rumor seperti itu tidak muncul begitu saja. Seseorang pasti sengaja memulainya. Yuyin yang berdiri di sampingnya ikut mendengar sebagian percakapan itu. Ia langsung memahami bahwa proyek yang dimaksud adalah salah satu proyek yang berhubungan dengan investasi keluarga Lu. Tanpa sadar ia berkata bahwa rumor seperti itu biasanya berasal dari pesaing yang ingin menjatuhkan proyek sebelum benar-benar dimulai. Jiang Yan menatapnya sejenak lalu tersenyum tipis. Ia berkata bahwa terkadang pesaing tidak selalu berasal dari luar. Kalimat itu membuat Yuyin langsung memikirkan seseorang. Wang. Di saat yang sama, di sebuah restoran mewah di pusat kota, Wang sedang duduk bersama dua pria yang berpakaian formal. Mereka berbicara dengan suara rendah, tetapi wajah mereka menunjukkan kepuasan yang sulit disembunyikan. Wang mengatakan bahwa jika proyek keluarga Lu di wilayah barat benar-benar gagal, maka reputasi Yuyin akan ikut runtuh bersama investasi itu. Tanpa dukungan proyek tersebut, taruhan 3 bulan yang mereka buat hampir pasti akan berakhir dengan kekalahan Yuyin. Salah satu pria di meja itu tertawa kecil dan berkata bahwa rumor yang mereka sebarkan sudah mulai menyebar di kalangan investor. Beberapa perusahaan konstruksi bahkan sudah mulai menarik diri karena takut terlibat dalam proyek yang dianggap berisiko. Wang mengangkat gelas anggurnya dengan senyum tipis. Di dalam pikirannya, ia sudah melihat bagaimana semuanya akan berakhir. Namun di sisi lain kota, Jiang Yan berdiri di depan mobilnya dengan ekspresi yang sama sekali tidak terlihat khawatir. Setelah menutup telepon, ia hanya berkata kepada Chen Sheng bahwa mereka akan pergi ke lokasi proyek sekarang juga. Yuyin memperhatikan sikapnya dengan rasa penasaran yang semakin besar. Ia bertanya dengan nada setengah sinis apakah Jiang Yan benar-benar berpikir ia bisa menyelesaikan masalah sebesar itu hanya dengan datang langsung ke lokasi. Jiang Yan membuka pintu mobil lalu menoleh kepadanya. Dengan senyum santai ia berkata bahwa terkadang rumor hanya bisa dihentikan dengan satu hal. Kenyataan yang jauh lebih mengejutkan daripada rumor itu sendiri. Ia lalu menambahkan bahwa jika Yuyin ingin melihat bagaimana caranya, ia bisa ikut bersamanya sekarang. Untuk beberapa detik Yuyin ragu. Namun rasa ingin tahu akhirnya mengalahkan keraguannya. Ia melangkah maju dan masuk ke dalam mobil. Mesin mobil menyala, dan kendaraan hitam itu segera meluncur keluar dari area perusahaan menuju jalan raya kota yang sibuk, membawa mereka menuju konflik berikutnya yang perlahan mulai terbuka. Mobil hitam itu melaju cepat meninggalkan pusat kota. Jalanan yang basah oleh hujan mulai mengering di bawah sinar matahari siang, sementara deretan gedung tinggi perlahan berganti dengan kawasan industri yang lebih luas dan terbuka. Di dalam mobil, Yuyin duduk diam sambil memandang keluar jendela, tetapi pikirannya terus bekerja. Ia mencoba menyusun kembali semua hal yang terjadi sejak pagi tadi. Kedatangan Jiang Yan ke ruang rapat, sikap para direktur yang tiba-tiba berubah, serta rumor yang kini menyerang proyek wilayah barat. Semua terasa seperti bagian dari permainan yang lebih besar, namun ia belum sepenuhnya memahami siapa yang sebenarnya memegang kendali. Jiang Yan menyetir dengan tenang seperti biasa. Satu tangannya memegang kemudi, sementara tangan lainnya sesekali mengetuk ringan di atas setir mengikuti irama lagu pelan yang mengalun dari sistem audio mobil. Sikap santainya membuat Yuyin semakin kesal. Baginya, proyek wilayah barat bukan hanya masalah reputasi keluarga Lu, tetapi juga berkaitan dengan masa depan perusahaan Junhua. Jika proyek itu benar-benar runtuh, maka Wang akan memiliki alasan kuat untuk menjatuhkannya lebih cepat. Setelah hampir 30 menit perjalanan, mobil akhirnya memasuki area proyek di pinggiran kota. Tanah luas yang sedang dalam tahap pembangunan itu dipenuhi alat berat, truk, dan beberapa bangunan sementara yang berfungsi sebagai kantor lapangan. Namun suasana di sana terlihat tidak seperti lokasi proyek yang aktif.
Banyak pekerja berdiri berkelompok sambil berbicara pelan, sementara beberapa kendaraan konstruksi tampak berhenti tanpa aktivitas. Begitu mobil Jiang Yan berhenti di depan kantor lapangan, beberapa orang langsung menoleh. Sebagian dari mereka jelas mengenali Chen Seng yang sudah beberapa kali datang ke lokasi sebelumnya. Namun ketika mereka melihat Jiang Yan keluar dari mobil, ekspresi mereka berubah lebih serius. Seorang pria paruh-baya yang tampaknya bertanggung jawab atas proyek segera berjalan mendekat dengan wajah tegang. Ia memberi salam singkat lalu mulai menjelaskan situasi. Beberapa perusahaan kontraktor tiba-tiba menghentikan pekerjaan setelah mendengar rumor bahwa proyek ini akan dihentikan oleh pihak investor utama. Selain itu, beberapa pemasok bahan juga menunda pengiriman karena khawatir pembayaran tidak akan dilakukan. Yuyin berdiri di samping Jiang Yan sambil mendengarkan dengan seksama. Ia bisa melihat betapa cepatnya rumor bisa menghancurkan kepercayaan. Bahkan sebelum ada keputusan resmi, orang-orang sudah mulai menarik diri demi melindungi kepentingan mereka sendiri. Jiang Yan tidak langsung menanggapi penjelasan itu. Ia hanya berjalan perlahan melewati area proyek sambil melihat sekeliling. Langkahnya santai, tetapi tatapannya tajam. Ia memperhatikan alat berat yang berhenti, para pekerja yang ragu-ragu, dan dokumen proyek yang tergeletak di meja kantor lapangan. Beberapa menit kemudian ia berhenti di tengah area konstruksi dan memanggil Chen Seng. Dengan suara tenang ia meminta Chen Seng menghubungi semua kontraktor utama dan meminta mereka datang ke lokasi sekarang juga. Perintah itu membuat beberapa staf di sekitar mereka saling berpandangan dengan bingung. Dalam situasi seperti ini, biasanya perusahaan justru menghindari pertemuan besar karena takut menimbulkan kepanikan. Namun Chen Seng tidak bertanya apapun. Ia langsung mengeluarkan ponsel dan mulai menelepon satu persatu. Yuyin memandang Jiang Yan dengan alis sedikit berkerut. Ia bertanya apakah mengumpulkan semua kontraktor dalam situasi seperti ini tidak justru akan memperbesar rumor yang sudah beredar. Jiang Yan menoleh kepadanya dan tersenyum tipis. Ia berkata bahwa rumor hanya bisa dihancurkan jika orang-orang melihat sendiri kenyataan yang berbeda. Sekitar 1 jam kemudian, beberapa mobil mulai berdatangan ke area proyek. Para perwakilan perusahaan kontraktor turun dari kendaraan mereka dengan ekspresi hati-hati. Mereka jelas datang dengan banyak pertanyaan di kepala mereka. Di tengah area konstruksi yang luas itu, Jiang Yan berdiri dengan tenang. Ketika semua orang sudah berkumpul, ia meminta sebuah meja sederhana dibawa keluar dari kantor lapangan. Di atas meja itu, Chen Seng meletakkan beberapa dokumen tebal. Suasana menjadi sangat sunyi. Semua orang menunggu Jiang Yan berbicara. Ia melihat ke sekeliling, memastikan semua orang memperhatikannya. Kemudian ia membuka dokumen pertama dan berkata dengan suara yang cukup keras untuk didengar semua orang, bahwa proyek wilayah barat tidak hanya akan dilanjutkan, tetapi juga akan diperluas. Beberapa orang langsung saling berpandangan dengan kaget. Jiang Yan melanjutkan dengan nada yang sama tenangnya. Ia mengatakan bahwa keluarga Lu telah memutuskan untuk menambah investasi pada proyek ini. Bukan hanya untuk tahap pembangunan saat ini, tetapi juga untuk pengembangan kawasan komersial yang lebih besar di masa depan. Kata-katanya seperti petir yang jatuh di tengah kerumunan. Para kontraktor yang sebelumnya ragu langsung menunjukkan ekspresi berubah. Beberapa dari mereka bahkan mulai berdiskusi dengan cepat di antara mereka sendiri. Jika keluarga Lu benar-benar menambah investasi, maka proyek ini justru akan menjadi peluang besar. Yuyin berdiri beberapa langkah di belakang Jiang Yan dengan mata sedikit melebar. Ia tidak menyangka bahwa solusi yang dimaksud Jiang Yan ternyata adalah langkah yang begitu berani. Sementara itu di restoran tempat Wang duduk sebelumnya, salah satu pria yang bersamanya tiba-tiba menerima telepon. Setelah mendengar beberapa kalimat dari seberang sana, wajah
Pria itu berubah drastis. Ia menatap Wang dengan ekspresi tidak percaya dan berkata bahwa keluarga Lu baru saja mengumumkan penambahan investasi besar di proyek wilayah barat. Gelas anggur di tangan Wang berhenti di udara. Untuk pertama kalinya sejak rencananya dimulai, ekspresi percaya dirinya mulai retak. Wang menurunkan gelas anggurnya perlahan, tetapi tangannya tidak lagi setenang beberapa menit sebelumnya. Pria yang baru saja menerima telepon itu masih berdiri di samping meja. Dengan wajah tegang, ia mengulang kembali berita yang baru ia dengar, memastikan bahwa tidak ada kesalahan informasi. Keluarga Lu bukan hanya membantah rumor yang beredar. Mereka justru mengumumkan penambahan investasi yang jauh lebih besar di proyek wilayah barat. Dengan keputusan itu, semua kabar tentang proyek yang akan gagal langsung runtuh. Dalam sekejap, di meja restoran itu, suasana berubah drastis. Dua orang yang sebelumnya tersenyum percaya diri kini saling berpandangan dengan cemas. Wang menatap meja beberapa detik tanpa berkata apa-apa. Dalam pikirannya, ia berusaha memahami bagaimana situasi bisa berubah secepat ini. Rumor yang ia sebarkan sudah menyebar ke banyak pihak, beberapa kontraktor bahkan sudah menarik diri. Seharusnya proyek itu terhenti sementara. Namun langkah keluarga Lu justru membuat semuanya berbalik. Ia akhirnya mengangkat kepala dengan tatapan tajam. Dalam suaranya ada nada dingin ketika ia berkata bahwa keluarga Lu tidak mungkin membuat keputusan sebesar itu tanpa alasan. Seseorang pasti sudah campur tangan secara langsung. Di sisi lain kota, di tengah area proyek wilayah barat, suasana berubah menjadi jauh lebih hidup. Setelah mendengar pengumuman Jiang Yan, para kontraktor yang sempat ragu kini kembali berdiskusi dengan penuh semangat. Beberapa bahkan segera menghubungi kantor mereka untuk memastikan tim konstruksi kembali bekerja secepat mungkin. Kepercayaan yang tadi runtuh kini perlahan kembali. Yuyin berdiri tidak jauh dari meja tempat Jiang Yan berbicara. Ia memperhatikan perubahan suasana itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Dalam dunia bisnis, ia sudah sering melihat bagaimana uang bisa mempengaruhi keputusan orang. Namun cara Jiang Yan mengendalikan situasi ini terasa berbeda. Ia tidak sekadar menyelamatkan proyek, tetapi juga menghancurkan rumor dengan satu langkah yang tidak bisa dibantah siapapun. Setelah para kontraktor mulai bubar untuk kembali bekerja, Jiang Yan menutup dokumen di atas meja dengan santai. Ia tampak sama sekali tidak terpengaruh oleh dampak besar dari keputusan yang baru saja ia umumkan. Chen Sheng berdiri di sampingnya sambil mengatur beberapa panggilan telepon lanjutan dengan tim proyek. Yuyin akhirnya berjalan mendekat. Ia menatap Jiang Yan beberapa detik sebelum berkata bahwa langkah itu terlalu besar hanya untuk menghentikan rumor kecil. Ia tahu betul bahwa investasi sebesar itu tidak mungkin diputuskan dalam hitungan jam. Jiang Yan menatapnya dengan senyum ringan. Ia berkata bahwa rumor yang kecil bisa menjadi masalah besar jika dibiarkan terlalu lama. Karena itu kadang lebih mudah menghentikannya dengan satu keputusan yang tidak bisa digoyahkan. Yuyin tidak langsung menjawab. Ia tahu pria di depannya sedang mengatakan sesuatu yang benar, tetapi ia juga merasa bahwa alasan itu bukan satu-satunya. Beberapa saat kemudian mereka berjalan menuju mobil. Matahari sore mulai turun, membuat bayangan alat berat memanjang di tanah proyek yang luas. Suara mesin kembali terdengar di beberapa titik, menandakan pekerjaan mulai berjalan lagi. Sebelum masuk ke mobil, Yuyin berhenti dan menoleh ke arah Jiang Yan. Ia berkata dengan nada serius bahwa apapun alasan Jiang Yan melakukan semua ini, langkahnya akan membuat banyak orang di perusahaan mulai curiga. Tidak hanya Wang, tetapi juga para pemegang saham lain. Jiang Yan membuka pintu mobil dan bersandar ringan di sana. Ia memandang Yuyin dengan ekspresi tenang lalu berkata bahwa orang-orang memang akan mulai curiga. Namun itu bukan hal buruk. Yuyin sedikit mengernyit mendengar jawaban itu.
Jiang Yan melanjutkan dengan suara santai bahwa ketika semua orang mulai curiga, mereka akan berhenti bergerak terlalu cepat. Dan ketika mereka berhenti, orang lain memiliki waktu untuk membuat langkah berikutnya. Kalimat itu membuat Yu Yin terdiam sejenak. Ia menyadari bahwa pria ini tidak hanya bereaksi terhadap situasi, tetapi benar-benar mengendalikan ritme permainan. Sementara itu, jauh di dalam pikirannya, Jiang Yan sedang memikirkan sesuatu yang sama sekali berbeda. Ia mengingat kembali wajah Wang di ruang rapat pagi tadi. Ia tahu pria itu tidak akan berhenti hanya karena satu rencana gagal. Orang seperti Wang akan mencoba lagi dengan cara yang lebih tersembunyi. Dan bagi Jiang Yan, itu justru membuat permainan ini semakin menarik. Mobil hitam itu kembali meninggalkan area proyek ketika langit mulai berubah menjadi warna jingga senja. Jalanan menuju kota terlihat panjang dan tenang. Namun di dalam perusahaan Junhua, badai yang sebenarnya baru saja mulai terbentuk. Langit senja perlahan berubah menjadi gelap ketika mobil hitam itu kembali memasuki pusat kota. Lampu jalan mulai menyala satu persatu, memantulkan cahaya kuning di aspal yang masih sedikit lembab. Di dalam mobil, suasana lebih tenang dibanding perjalanan sebelumnya. Yu Yin tidak lagi menatap keluar jendela dengan gelisah seperti tadi siang. Ia kini bersandar di kursinya sambil memikirkan segala hal yang terjadi hari ini. Cara Jiang Yan mengubah keadaan di proyek wilayah barat terus terbayang di pikirannya. Selama bertahun-tahun bekerja di perusahaan keluarga, Yu Yin sudah terbiasa menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Ia belajar bertahan di tengah rapat yang penuh intrik, menghadapi direktur yang meragukan kemampuannya, dan membuktikan dirinya berkali-kali. Namun apa yang dilakukan Jiang Yan hari ini berbeda dari strategi yang pernah ia lihat sebelumnya. Pria itu tidak berdebat, tidak menjelaskan terlalu banyak, dan tidak mencoba meyakinkan siapapun. Dengan kata-kata panjang, ia hanya membuat satu keputusan yang langsung memaksa semua orang menerima kenyataan baru. Mobil akhirnya berhenti di depan gedung kantor Junhua. Lampu-lampu di beberapa lantai masih menyala, menandakan bahwa sebagian staf masih bekerja lembur. Yu Yin membuka pintu mobil dan turun perlahan. Ia menoleh ke arah Jiang Yan yang masih duduk di kursi pengemudi. Ia berkata dengan nada datar bahwa hari ini ia berutang satu bantuan lagi. Jiang Yan menatapnya beberapa detik sebelum tersenyum tipis. Ia berkata bahwa Yu Yin tidak berutang apapun. Jika proyek itu berhasil, keluarga Lu juga akan mendapatkan keuntungan. Ia lalu menambahkan bahwa dunia bisnis tidak pernah benar-benar tentang bantuan. Yu Yin tidak menanggapi lagi. Ia hanya menutup pintu mobil dan berjalan menuju pintu masuk gedung dengan langkah mantap. Namun sebelum ia sempat masuk, ponselnya bergetar di tangannya. Ketika ia melihat nama yang muncul di layar, ekspresinya langsung berubah. Itu adalah Yule. Ia segera mengangkat telepon. Suara adiknya terdengar sedikit tergesa-gesa. Yule mengatakan bahwa ada sesuatu yang aneh terjadi di perusahaan sore ini. Beberapa staf keuangan menemukan transaksi lama yang tidak tercatat dalam laporan resmi perusahaan. Jumlahnya cukup besar, dan beberapa transaksi itu melibatkan proyek-proyek lama yang pernah diawasi langsung oleh Wang. Yu Yin berhenti berjalan di depan pintu kaca gedung. Alisnya perlahan mengerut. Yule melanjutkan bahwa ia tidak sengaja menemukan data itu ketika memeriksa laporan investasi. Awalnya ia mengira hanya kesalahan pencatatan, tetapi setelah melihat beberapa dokumen lama, ia mulai curiga bahwa dana perusahaan pernah dialihkan ke beberapa perusahaan cangkang. Yu Yin menarik napas perlahan. Jika informasi itu benar, maka masalah di perusahaan Junhua jauh lebih besar dari sekadar konflik internal. Ia berkata kepada Yule agar tidak menyentuh dokumen itu lagi untuk sementara dan memastikan tidak ada orang lain yang mengetahui penemuan tersebut. Setelah menutup telepon, Yu Yin berdiri diam beberapa saat.
Mobil Jiang Yan masih terparkir di pinggir jalan. Ia memperhatikan dari kejauhan ketika Yuyin tiba-tiba berhenti berjalan dan terlihat berpikir keras. Beberapa detik kemudian Yuyin berbalik dan berjalan kembali ke arah mobil. Jiang Yan menurunkan jendela mobil ketika ia mendekat. Ia mengangkat alis sedikit, seolah penasaran dengan perubahan sikap itu. Yuyin berdiri di samping pintu mobil dan berkata dengan nada serius bahwa ia mungkin baru saja menemukan sesuatu yang bisa mengubah seluruh situasi di perusahaan. Jiang Yan memandangnya dengan ekspresi yang tetap tenang, tetapi sorot matanya menjadi sedikit lebih tajam. Yuyin melanjutkan bahwa ada kemungkinan Wang selama ini memindahkan dana perusahaan secara diam-diam melalui proyek lama. Kalimat itu membuat suasana di sekitar mereka terasa lebih berat. Jiang Yan tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Yuyin beberapa detik sebelum akhirnya membuka pintu mobil dan keluar. Angin malam berhembus pelan di antara gedung-gedung tinggi. Jalanan di depan kantor mulai sepi karena sebagian besar karyawan sudah pulang. Jiang Yan berdiri di depan Yuyin dengan tangan dimasukkan ke saku jasnya. Ia berkata dengan suara tenang bahwa jika Wang benar-benar melakukan hal seperti itu, maka taruhan 3 bulan yang mereka buat tidak lagi sekadar tentang proyek atau investasi. Yuyin menatapnya tanpa berkedip. Jiang Yan melanjutkan bahwa itu akan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih serius. Sebuah pertarungan yang tidak hanya menentukan siapa yang memimpin perusahaan, tetapi juga siapa yang akan jatuh ketika semua rahasia lama akhirnya terungkap. Yuyin berdiri diam beberapa saat setelah mendengar kata-kata Jiang Yan. Angin malam yang berhembus di antara gedung-gedung tinggi membuat rambutnya sedikit bergerak, tetapi pikirannya jauh lebih kacau daripada suasana di sekitarnya. Ia tahu betul bahwa jika dugaan Yu Le benar, maka masalah ini bukan lagi sekadar konflik bisnis biasa. Ini bisa menjadi skandal besar yang menghancurkan reputasi perusahaan sekaligus menyeret beberapa orang ke dalam masalah hukum. Ia menatap Jiang Yan dengan ekspresi serius. Dalam suaranya ada ketegasan ketika ia berkata bahwa bukti yang ditemukan Yu Le masih belum lengkap. Ia tidak ingin menuduh siapapun tanpa memastikan semuanya terlebih dahulu. Jiang Yan mengangguk pelan. Ia tampak tidak terkejut sama sekali. Bagi seseorang yang sudah lama berada di dunia bisnis, cerita tentang pengalihan dana melalui perusahaan cangkang bukanlah hal yang baru. Namun yang menarik baginya bukanlah tindakan itu sendiri, melainkan waktu ketika rahasia itu mulai muncul. Ia berkata bahwa Wang pasti tidak menyangka seseorang akan menemukan transaksi lama itu. Sekarang, terlebih lagi ketika taruhan 3 bulan sedang berlangsung. Wajah Yuyin sedikit berubah ketika mendengar kalimat itu. Ia juga menyadari hal yang sama. Jika informasi itu keluar ke publik saat ini, dampaknya akan sangat besar. Tidak hanya bagi Wang, tetapi juga bagi seluruh perusahaan. Beberapa lampu di gedung kantor Junhua mulai dimatikan satu persatu. Malam semakin dalam, dan jalan di depan mereka semakin sepi. Yuyin memandang ke arah pintu masuk. Gedung seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Ia akhirnya berkata bahwa ia harus memeriksa dokumen itu sendiri malam ini. Jiang Yan menatapnya sebentar lalu berkata dengan nada santai bahwa ia akan ikut. Yuyin langsung mengerutkan alis. Ia mengatakan bahwa ini adalah urusan internal perusahaan, bukan sesuatu yang perlu melibatkan investor luar. Namun Jiang Yan hanya tersenyum kecil. Ia berkata bahwa jika benar ada dana yang dialihkan secara ilegal, maka itu juga bisa mempengaruhi investasi keluarga Lu. Yuyin terdiam sejenak. Ia tahu argumen itu tidak sepenuhnya salah. Beberapa menit kemudian mereka berjalan bersama memasuki gedung kantor yang hampir kosong. Suara langkah mereka bergema pelan di lantai marmer lobi. Petugas keamanan di meja depan langsung berdiri ketika melihat Yuyin masuk kembali. Lift membawa mereka naik menuju lantai Departemen Keuangan. Ketika pintu lift terbuka, lorong kantor terlihat sangat sunyi.
Hanya satu ruangan yang masih menyala lampunya. Yule sedang duduk di depan komputer dengan beberapa dokumen terbuka di meja ketika mereka masuk. Begitu melihat Yuyin, ia langsung berdiri. Namun ketika matanya melihat Jiang Yan berdiri di belakang kakaknya, ekspresinya berubah sedikit bingung. Ia menunjuk ke arah Jiang Yan sambil bertanya dengan nada curiga sejak kapan pria itu ikut dalam urusan perusahaan. Yuyin mengabaikan pertanyaan itu dan langsung mendekati meja. Ia mulai memeriksa dokumen yang sudah disiapkan Yule. Beberapa laporan transaksi terlihat normal, tetapi ketika ia membuka file yang lebih lama, alisnya perlahan mengerut. Beberapa transfer dana memang tidak tercatat dalam laporan utama perusahaan. Jumlahnya tidak kecil, dan yang paling mencurigakan adalah nama perusahaan penerima yang tidak pernah muncul dalam daftar mitra resmi Junhua. Yuyin membuka satu file lagi di komputer. Data transaksi itu terhubung dengan proyek lama yang sudah selesai 2 tahun lalu. Namun aliran dana setelah proyek selesai masih terus berlangsung selama beberapa bulan. Yule berdiri di sampingnya sambil menjelaskan bagaimana ia menemukan data itu. Ia mengatakan bahwa beberapa file lama seharusnya sudah diarsipkan, tetapi entah bagaimana file tersebut masih tersimpan di sistem utama. Jiang Yan yang sejak tadi berdiri di dekat jendela akhirnya berjalan mendekat. Ia melihat layar komputer dengan ekspresi tenang. Setelah beberapa detik mempelajari data itu, ia berkata pelan bahwa perusahaan-perusahaan penerima dana itu kemungkinan besar hanya perusahaan perantara. Yuyin menoleh kepadanya. Jiang Yan melanjutkan bahwa biasanya dana seperti ini akan berpindah beberapa kali sebelum akhirnya berhenti di rekening pribadi seseorang. Ruangan menjadi sangat sunyi. Yule menelan ludah pelan. Ia tidak menyangka masalah yang ia temukan bisa sebesar ini. Yuyin menutup file di komputer dan berdiri perlahan. Wajahnya tidak menunjukkan kepanikan, tetapi sorot matanya berubah jauh lebih tajam daripada sebelumnya. Ia berkata bahwa mereka tidak boleh bertindak gegabah. Jika Wang benar-benar melakukan semua ini, maka ia pasti memiliki cara untuk menutupi jejaknya. Jiang Yan menatapnya dengan sedikit senyum di sudut bibirnya. Ia berkata bahwa orang seperti Wang biasanya tidak takut pada rumor atau tuduhan. Namun mereka selalu takut pada satu hal. Bukti yang muncul pada waktu yang paling tidak mereka harapkan. Di saat yang sama, jauh di rumah pribadinya, Wang sedang duduk di ruang kerjanya yang luas. Dengan wajah muram, ia baru saja menerima kabar tentang penambahan investasi keluarga Lu di proyek wilayah barat. Rencananya untuk melemahkan posisi Yuyin tidak berjalan seperti yang ia harapkan. Ia mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang dengan suara rendah. Ia berkata bahwa situasi harus dipercepat. Taruhan 3 bulan tidak boleh dibiarkan berjalan terlalu lama. Di dalam suaranya ada nada dingin yang menandakan bahwa ia sedang mempersiapkan langkah yang jauh lebih berbahaya daripada sebelumnya. Lampu di ruangan Departemen Keuangan masih menyala terang ketika waktu menunjukkan hampir tengah malam. 3 orang berdiri di depan meja yang dipenuhi dokumen dan layar komputer yang menampilkan deretan angka panjang. Yuyin masih menatap laporan transaksi itu dengan wajah serius. Setiap detail ia periksa dengan teliti, mencoba memahami pola aliran dana yang tersembunyi di balik catatan keuangan perusahaan. Yule berjalan mondar-mandir di belakangnya dengan gelisah. Ia beberapa kali ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya hanya menatap layar komputer lagi. Baginya, situasi ini terasa seperti membuka kotak yang seharusnya tidak pernah disentuh. Jiang Yan berdiri di dekat jendela, memandang keluar ke arah kota yang masih dipenuhi lampu malam. Dari ketinggian lantai kantor itu, jalanan terlihat seperti garis cahaya yang bergerak pelan. Ia tidak terlihat tergesa-gesa, tetapi pikirannya jelas bekerja cepat. Setelah beberapa menit, Yuyin akhirnya berkata bahwa ada setidaknya 7 perusahaan berbeda yang menerima dana dari Junhua selama 2 tahun terakhir.
Semuanya tampak seperti perusahaan konsultan atau pemasok proyek, tetapi tidak satu pun pernah muncul. Dalam laporan kerja sama resmi, Yule segera menambahkan bahwa beberapa alamat perusahaan itu bahkan tidak benar-benar ada. Ia sudah mencoba mencarinya di sistem registrasi bisnis, dan beberapa di antaranya hanya terdaftar di gedung yang sama dengan puluhan perusahaan lain. Yuyin menutup map yang ada di tangannya dengan perlahan. Itu berarti dugaan mereka hampir pasti benar. Dana perusahaan memang dialihkan melalui perusahaan perantara. Ruangan kembali menjadi sunyi. Beberapa detik kemudian Jiang Yan berjalan mendekat dan melihat layar komputer sekali lagi. Ia berkata dengan nada tenang bahwa pola transaksi ini cukup rapi. Orang yang melakukannya jelas tahu bagaimana menyembunyikan aliran uang tanpa menarik perhatian auditor. Yuyin menoleh kepadanya. Ia bertanya apakah Jiang Yan pernah melihat kasus seperti ini. Sebelumnya, Jiang Yan tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis sebelum berkata bahwa di dunia bisnis, orang yang bermain dengan angka biasanya percaya mereka bisa mengendalikan segalanya selama tidak ada yang melihat. Yule berhenti berjalan dan menatap keduanya. Ia bertanya dengan nada sedikit khawatir apakah mereka harus melaporkan ini ke dewan direksi sekarang. Yuyin langsung menggeleng pelan. Ia berkata bahwa mereka belum memiliki bukti akhir yang menghubungkan transaksi itu langsung dengan Wang. Jika mereka bertindak terlalu cepat, Wang bisa saja memutar cerita dan menuduh mereka memanipulasi data. Yule terlihat semakin frustrasi. Ia berkata bahwa jika mereka menunggu terlalu lama, Wang mungkin akan menemukan cara untuk menghapus semua jejak transaksi itu. Jiang Yan tiba-tiba berkata bahwa Wang mungkin sudah menyadari sesuatu. Kedua saudara itu langsung menoleh kepadanya. Jiang Yan melanjutkan bahwa orang seperti Wang pasti memiliki orang kepercayaannya di Departemen Keuangan. Jika transaksi sebesar ini pernah terjadi, kemungkinan besar ada seseorang yang membantu menutupinya. Kalimat itu membuat suasana ruangan menjadi lebih tegang. Yuyin perlahan menyadari bahwa masalah ini bisa lebih dalam daripada yang ia kira. Bukan hanya tentang satu orang, tetapi tentang jaringan orang yang terlibat. Sementara mereka masih berdiskusi, tiba-tiba layar komputer di depan Yule berkedip. Beberapa kali, beberapa file yang tadi terbuka tiba-tiba tertutup sendiri. Yule langsung membungkuk ke depan dengan kaget. Ia mencoba membuka kembali folder transaksi yang mereka lihat tadi. Namun sistem menampilkan pesan bahwa beberapa file telah dipindahkan dari server utama. Ekspresi Yule langsung berubah panik. Ia berkata bahwa seseorang sedang mengakses sistem perusahaan dari luar. Yuyin menegang. Ia segera menyuruh Yule memutus koneksi jaringan internal. Namun beberapa detik kemudian, lebih banyak file mulai menghilang dari layar. Jiang Yan berdiri di belakang mereka dan memperhatikan dengan wajah yang tetap tenang. Yule mengetik cepat di keyboard mencoba menghentikan proses itu, tetapi setiap kali ia membuka folder baru, file di dalamnya sudah tidak ada. Beberapa menit kemudian layar komputer akhirnya berhenti berkedip. Folder transaksi yang tadi mereka lihat sekarang kosong. Yule bersandar di kursinya dengan napas berat. Ia berkata pelan bahwa hampir semua file transaksi lama telah dihapus dari sistem. Ruangan menjadi sunyi lagi. Yuyin berdiri diam di depan meja dengan wajah yang jauh lebih dingin dari sebelumnya. Ia tahu apa arti kejadian ini. Seseorang telah mengetahui bahwa mereka menemukan sesuatu. Dan orang itu bergerak sangat cepat untuk menghapus bukti. Jiang Yan akhirnya berkata dengan suara tenang bahwa ini bukan kebetulan. Ia menatap layar kosong itu beberapa detik sebelum melanjutkan. Orang yang menghapus file itu pasti memiliki akses langsung ke sistem perusahaan. Yang berarti pelakunya berada sangat dekat dengan mereka. Di saat yang sama, di sebuah ruangan gelap di gedung lain di pusat kota, seorang pria duduk di depan beberapa layar komputer. Di layar itu terlihat sistem server perusahaan Junhua yang baru saja selesai menjalankan proses penghapusan data.
Pria itu menutup laptopnya dengan pelan. Kemudian ia mengambil ponsel dan mengirim satu pesan singkat. Pesan itu hanya berisi satu kalimat. Masalahnya sudah dibereskan. Beberapa detik kemudian ponsel di tangan Wang yang berada di rumah pribadinya bergetar. Pelan. Ketika ia membaca pesan itu, senyum dingin perlahan muncul di wajahnya. Dalam pikirannya, ancaman yang baru saja muncul malam ini sudah berhasil ia hapus sebelum sempat berkembang lebih jauh. Namun ia tidak tahu bahwa di lantai Departemen Keuangan Perusahaan Junhua, 3 orang yang berdiri di depan komputer kosong itu baru saja menyadari bahwa permainan ini telah berubah menjadi jauh lebih berbahaya daripada sebelumnya. Yule masih menatap layar komputer yang kosong dengan napas berat. Jari-jarinya yang tadi bergerak cepat kini berhenti di atas keyboard. Rasa frustrasi jelas terlihat di wajahnya. Ia berkata dengan suara rendah bahwa semua file transaksi itu benar-benar sudah hilang dari server utama, bahkan log aksesnya juga telah dibersihkan. Orang yang melakukan ini jelas sangat memahami sistem internal perusahaan. Yuyin berdiri di belakang kursinya tanpa bergerak. Tatapannya tertuju pada layar yang kini hanya menampilkan folder kosong. Beberapa detik yang lalu mereka masih memiliki petunjuk yang bisa mengarah pada sesuatu yang besar. Namun sekarang hampir semua jejak itu hilang. Seolah tidak pernah ada. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan pikirannya. Jika seseorang bisa menghapus data perusahaan secepat ini, berarti mereka memiliki akses yang sangat tinggi di dalam sistem. Itu bukan pekerjaan orang luar yang hanya mencoba meretas dari jauh. Ini adalah seseorang dari dalam. Yuli akhirnya memutar kursinya dan menatap kakaknya. Ia berkata bahwa satu-satunya kabar baik adalah beberapa file yang tadi mereka buka sempat tersimpan di cache komputer. Meskipun tidak lengkap, mungkin masih ada sebagian data yang bisa dipulihkan. Yuyin langsung membuka mata. Ia berkata agar Yule mencoba mengekstrak semua yang masih tersisa di komputer lokal. Sebelum sistem benar-benar membersihkan semuanya, Yule segera kembali mengetik dengan cepat. Beberapa baris kode dan program pemulihan mulai berjalan di layar. Suasana ruangan kembali dipenuhi suara ketikan keyboard yang cepat. Jiang Yan masih berdiri di belakang mereka dengan ekspresi yang tetap tenang. Ia memperhatikan proses pemulihan data itu tanpa menunjukkan kepanikan sedikit pun. Beberapa menit kemudian Yule berkata bahwa ia berhasil mendapatkan sebagian kecil dari file transaksi sebelumnya. Tidak lengkap, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa beberapa transfer dana memang pernah terjadi. Yuyin menatap layar itu dengan serius. Meski sebagian besar data sudah hilang, angka-angka yang tersisa masih cukup untuk menunjukkan pola yang mencurigakan. Jiang Yan akhirnya berbicara lagi. Ia berkata bahwa penghapusan data ini justru membuktikan satu hal. Seseorang benar-benar takut informasi itu ditemukan. Yuyin mengangguk pelan. Jika transaksi itu tidak penting, tidak mungkin seseorang bergerak secepat ini untuk menghapus semua jejaknya. Beberapa saat kemudian Yuyin berkata bahwa mulai sekarang mereka harus sangat berhati-hati. Jika benar ada orang dalam yang membantu Wang, maka setiap langkah yang mereka ambil bisa diawasi. Yule berhenti mengetik sejenak dan menoleh. Ia berkata dengan nada serius bahwa sistem keamanan perusahaan sebenarnya mencatat aktivitas login administrator. Jika seseorang mengakses server utama untuk menghapus data, seharusnya masih ada catatan login di server cadangan. Yuyin langsung mengerti maksudnya. Server utama memang bisa dimanipulasi oleh administrator sistem. Namun server cadangan biasanya mencatat aktivitas jaringan secara otomatis. Jika mereka bisa menemukan log itu, mereka mungkin bisa mengetahui siapa yang menghapus data tadi. Yule segera membuka jendela sistem lain dan mencoba mengakses server cadangan perusahaan. Beberapa detik berlalu, kemudian wajahnya berubah. Ia berkata bahwa server cadangan memang mencatat satu akses administrator sekitar 5
menit yang lalu, Yuyin menahan napas. Ia bertanya apakah nama akun yang digunakan terlihat di log. Yule mengerutkan kening sambil membaca layar. Nama yang muncul bukan milik Wang. Namun itu adalah akun yang dimiliki seseorang di Departemen Teknologi Perusahaan. Nama itu membuat Yuyin langsung terdiam. Karena orang tersebut adalah kepala tim sistem informasi perusahaan. Orang yang selama ini dianggap paling dapat dipercaya dalam menjaga keamanan data. Jiang Yan sedikit mengangkat alis ketika melihat ekspresi Yuyin berubah. Ia bertanya apakah nama itu seseorang yang dekat dengan Wang. Yuyin tidak langsung menjawab. Ia menatap layar komputer dengan tatapan yang semakin dingin. Kemudian ia berkata pelan bahwa orang itu sudah bekerja di perusahaan lebih dari 10 tahun. Ia adalah orang yang dipercaya langsung oleh manajemen lama perusahaan. Yule menelan ludah pelan. Ia berkata bahwa jika kepala tim sistem benar-benar terlibat, berarti Wang sudah menyiapkan semua ini sejak lama. Ruangan kembali sunyi. Namun kali ini suasananya berbeda. Bukan lagi kebingungan, melainkan kesadaran bahwa mereka baru saja menemukan pintu menuju rahasia yang jauh lebih besar. Di luar gedung, malam semakin larut. Lampu kota terus menyala tanpa mengetahui bahwa di salah satu lantai gedung perusahaan Junhua, sebuah permainan berbahaya antara kekuasaan, uang, dan rahasia lama sedang perlahan mulai terbuka. Yuyin menatap nama yang muncul di layar komputer itu cukup lama tanpa berbicara. Cahaya monitor memantul di matanya yang kini terlihat jauh lebih tajam daripada sebelumnya. Kepala tim sistem informasi perusahaan bukan hanya karyawan lama, tetapi juga orang yang sering terlibat langsung dalam pengelolaan data keuangan dan proyek besar. Jika orang itu benar-benar membantu menghapus bukti malam ini, berarti masalah ini sudah berakar sangat dalam. Di dalam perusahaan, Yule memecah keheningan dengan suara pelan. Ia berkata bahwa log server cadangan menunjukkan waktu akses yang sangat jelas. Sekitar 15 menit sebelum file transaksi hilang dari sistem utama, akun administrator milik kepala tim sistem telah masuk ke server. Setelah itu, serangkaian perintah penghapusan dijalankan. Yuyin perlahan menarik kursi dan duduk di depan komputer. Ia memandang baris-baris log itu dengan hati-hati. Setiap perintah yang tercatat terlihat seperti operasi yang dilakukan oleh seseorang yang benar memahami struktur sistem perusahaan. Tidak ada kesalahan, tidak ada jejak yang mudah dilacak. Namun satu hal tidak bisa disembunyikan. Akun yang digunakan memang milik kepala tim sistem. Jiang Yan berdiri di belakang mereka sambil memperhatikan semua itu. Ia berkata dengan suara tenang bahwa orang yang melakukan penghapusan ini cukup pintar. Ia tahu bahwa sebagian besar orang hanya akan memeriksa server utama. Tetapi tetap saja ia tidak bisa sepenuhnya menghapus log dari server cadangan. Yule mengangguk. Ia berkata bahwa server cadangan memiliki sistem pencatatan otomatis yang hampir tidak pernah diperiksa kecuali terjadi masalah besar. Yuyin menutup file log itu perlahan. Kemudian ia berdiri lagi. Wajahnya tidak menunjukkan emosi berlebihan, tetapi di dalam matanya ada keputusan yang sudah terbentuk. Ia berkata bahwa mereka harus menemui kepala tim sistem itu sekarang. Yule langsung terkejut. Ia bertanya apakah itu bukan langkah yang terlalu berisiko. Jika orang itu benar-benar bekerja untuk Wang, mungkin ia sudah siap menghadapi pertanyaan seperti ini. Namun Yuyin menggeleng pelan. Ia berkata bahwa jika mereka menunggu sampai pagi, orang itu mungkin sudah menghapus lebih banyak bukti. Jiang Yan menatap Yuyin sejenak sebelum tersenyum tipis. Ia berkata bahwa langkah langsung seperti ini memang berbahaya, tetapi terkadang orang yang baru saja melakukan sesuatu yang ilegal belum sempat menyiapkan cerita yang sempurna. Beberapa menit kemudian mereka meninggalkan ruangan Departemen Keuangan. Lampu dimatikan, dan lorong kantor kembali menjadi gelap dan sunyi. Lift membawa mereka turun menuju lantai lain tempat tim teknologi perusahaan bekerja.
Kantor itu biasanya penuh aktivitas pada siang hari, tetapi sekarang hampir semua meja kosong. Hanya beberapa lampu yang masih menyala di sudut ruangan. Ketika mereka masuk, suara langkah kaki mereka kembali terdengar jelas di ruangan besar itu. Yule berjalan lebih dulu menuju ruang kerja kepala tim sistem. Pintu ruangan itu sedikit terbuka. Lampu di dalam masih menyala. Yuyin mendorong pintu perlahan. Namun ruangan itu kosong. Komputer di meja masih menyala, menampilkan layar sistem yang baru saja digunakan. Kursi kerja sedikit bergeser seolah seseorang baru saja bangkit dari sana. Yule langsung berjalan ke komputer dan memeriksa layar. Ia berkata bahwa akun administrator memang baru saja keluar dari sistem beberapa menit yang lalu. Yuyin melihat sekeliling ruangan dengan hati-hati. Di atas meja terdapat beberapa dokumen teknis dan secangkir kopi yang masih setengah penuh. Artinya orang itu belum lama pergi. Jiang Yan berdiri di dekat jendela dan melihat ke area parkir di bawah gedung. Kemudian ia berkata pelan bahwa mereka mungkin sudah terlambat beberapa menit. Yule menghampiri jendela dan ikut melihat ke bawah. Beberapa mobil memang masih terparkir di sana, tetapi satu tempat parkir kosong terlihat sangat mencolok, tempat yang biasanya digunakan oleh kepala tim sistem perusahaan. Yuyin tidak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri di tengah ruangan sambil memandang komputer yang masih menyala. Beberapa detik kemudian ia berjalan ke meja dan membuka laci kerja. Di dalamnya ada beberapa dokumen pribadi dan catatan kerja. Namun satu hal langsung menarik perhatiannya. Sebuah kartu akses keamanan perusahaan yang biasanya selalu dibawa oleh kepala tim sistem tertinggal di dalam laci. Yule langsung berkata dengan nada heran bahwa itu aneh. Jika orang itu benar-benar pergi, ia tidak mungkin meninggalkan kartu akses utamanya. Jiang Yan memandang kartu itu sebentar sebelum berkata dengan suara tenang bahwa kemungkinan besar orang itu tidak berniat kembali ke kantor. Kalimat itu membuat suasana ruangan menjadi lebih berat. Karena jika seseorang meninggalkan kartu akses dan pergi secara tiba-tiba setelah menghapus data perusahaan, itu berarti satu hal yang sangat jelas. Ia sedang melarikan diri, dan seseorang pasti sudah memberitahunya bahwa mereka hampir menemukan kebenaran. Ruangan kantor teknologi itu terasa semakin sunyi setelah kesadaran bahwa kepala tim sistem kemungkinan besar telah melarikan diri mulai benar-benar dipahami oleh mereka bertiga. Lampu neon di langit-langit memancarkan cahaya putih yang dingin, membuat bayangan meja dan kursi terlihat lebih tajam di lantai. Yule masih berdiri di dekat komputer dengan wajah tegang, sementara Yuyin memegang kartu akses yang baru saja ia temukan di laci meja kerja. Ia memutar kartu itu perlahan di antara jari-jarinya. Kartu plastik kecil itu biasanya adalah benda yang paling penting bagi seseorang yang bekerja di Departemen Teknologi Perusahaan. Tanpa kartu itu, seseorang bahkan tidak bisa mengakses sebagian besar ruang server atau sistem keamanan internal. Namun sekarang kartu itu justru ditinggalkan begitu saja. Jiang Yan memandang kartu itu sejenak sebelum berkata dengan nada tenang bahwa orang yang melarikan diri biasanya tidak meninggalkan sesuatu yang penting tanpa alasan. Ia kemungkinan besar tahu bahwa jika kartu itu tetap bersamanya, mereka bisa langsung menonaktifkan aksesnya dan melacak pergerakannya. Yule mengerutkan kening. Ia berkata bahwa sistem keamanan gedung memang mencatat penggunaan kartu akses di setiap pintu. Jika orang itu keluar melalui pintu utama menggunakan kartu, seharusnya masih ada rekamannya di sistem keamanan. Yuyin langsung menoleh. Ia berkata agar Yule segera memeriksa log akses pintu gedung. Yule kembali ke komputer dan membuka sistem keamanan gedung perusahaan. Beberapa detik kemudian layar menampilkan daftar penggunaan kartu akses sepanjang malam itu. Matanya bergerak cepat membaca setiap baris. Kemudian ia berhenti. Ia berkata bahwa kartu milik kepala tim sistem memang digunakan sekitar 20 menit yang lalu. Namun bukan di pintu utama, melainkan di pintu keluar parkir bawah tanah.
Yuyin langsung memahami maksudnya. Jika seseorang keluar melalui parkir bawah tanah, ia bisa langsung pergi tanpa melewati lobi atau kamera utama gedung. Jiang Yan sedikit tersenyum tipis. Ia berkata bahwa orang itu cukup berhati-hati. Namun tetap saja ia meninggalkan satu kesalahan. Yule menoleh dengan bingung. Jiang Yan menunjuk layar komputer. Ia berkata bahwa meskipun orang itu keluar melalui parkir bawah tanah, kamera di area parkir tetap akan merekam kendaraan yang keluar. Yule langsung membuka sistem kamera pengawas. Beberapa detik kemudian rekaman dari parkir bawah tanah muncul di layar. Mereka memajukan rekaman hingga waktu yang sesuai dengan log akses tadi. Beberapa mobil terlihat keluar masuk area parkir. Kemudian sebuah mobil sedan gelap perlahan keluar dari tempat parkir yang biasanya digunakan oleh kepala tim sistem. Mobil itu bergerak menuju gerbang keluar parkir. Yule memperbesar gambar dari kamera gerbang. Nomor plat kendaraan itu terlihat jelas. Yuyin menatap layar tanpa berkedip. Beberapa detik kemudian Yule berkata bahwa mobil itu memang terdaftar atas nama kepala tim sistem perusahaan. Namun sebelum mereka sempat mengatakan apapun lagi, Jiang Yan memperhatikan sesuatu. Di rekaman itu, ia meminta Yule memutar ulang bagian ketika mobil keluar dari gerbang. Rekaman diputar ulang. Mobil itu berhenti sejenak di gerbang parkir sebelum keluar. Dan ketika kamera menangkap bagian dalam kendaraan dari samping, bayangan seseorang terlihat duduk di kursi penumpang depan. Yule mengerutkan kening. Ia berkata bahwa seharusnya kepala tim sistem pergi sendirian. Namun di mobil itu jelas ada orang lain. Yuyin mendekat ke layar. Ia memperhatikan bayangan di kursi penumpang itu dengan sangat teliti. Meskipun gambar kamera tidak terlalu jelas, siluet orang itu terlihat mengenakan jas formal. Jiang Yan berdiri di belakang mereka dengan ekspresi yang sedikit berubah. Ia berkata pelan bahwa orang yang melarikan diri jarang pergi sendirian jika seseorang yang lebih berkuasa sudah terlibat. Ruangan kembali sunyi. Yuyin memandangi layar beberapa detik lebih lama sebelum berkata bahwa mereka perlu mengetahui kemana mobil itu pergi. Yule langsung membuka sistem lalu lintas kota yang terhubung dengan beberapa kamera. Jalan utama. Ia memasukkan nomor plat kendaraan itu ke dalam pencarian sistem. Beberapa detik kemudian beberapa titik kamera lalu lintas muncul di peta kota. Mobil itu terlihat meninggalkan area kantor dan menuju jalan raya utama. Namun rutenya tidak menuju rumah kepala tim sistem. Mobil itu justru bergerak menuju arah pinggiran kota, ke arah kawasan pelabuhan lama. Yuyin perlahan menyilangkan tangannya. Ia tahu kawasan itu bukan tempat yang biasa dikunjungi seseorang pada tengah malam. Banyak gudang kosong dan perusahaan logistik tua di sana. Tempat yang cukup sempurna bagi seseorang yang ingin menghilang tanpa menarik perhatian. Jiang Yan memandang peta di layar dengan tenang. Kemudian ia berkata bahwa jika mereka ingin menemukan orang itu, mereka tidak memiliki banyak waktu. Karena seseorang yang melarikan diri dengan bantuan orang lain biasanya tidak akan tinggal lama di satu tempat. Dan jika mereka benar-benar menuju pelabuhan lama, kemungkinan besar seseorang sudah menyiapkan cara bagi mereka untuk meninggalkan kota malam ini juga. Yuyin masih menatap peta di layar komputer ketika titik terakhir kendaraan itu berhenti bergerak di kawasan pelabuhan lama. Di layar, garis rute yang ditampilkan sistem lalu lintas berakhir di area gudang yang sudah jarang digunakan oleh perusahaan logistik besar. Malam di luar semakin dalam, dan sebagian besar kamera jalan hanya menangkap jalanan yang hampir kosong. Yule bersandar sedikit ke belakang di kursinya sambil menghela napas panjang. Ia berkata bahwa jika mereka benar-benar menuju pelabuhan lama, kemungkinan besar mereka akan mencoba meninggalkan kota melalui jalur laut atau bertemu seseorang yang bisa membantu mereka bersembunyi. Yuyin tidak segera menjawab. Matanya masih tertuju pada peta. Beberapa detik kemudian ia berkata bahwa orang seperti kepala tim sistem tidak mungkin
memiliki rencana pelarian sebesar itu sendirian. Jiang Yan berdiri di belakang mereka sambil melihat titik lokasi terakhir di layar. Ia mengangguk pelan. Ia berkata bahwa orang yang duduk di kursi penumpang mobil tadi kemungkinan besar adalah orang yang mengatur semuanya. Yule menoleh dengan wajah serius. Ia berkata bahwa jika orang itu benar-benar terkait dengan Wang, berarti mereka sedang mencoba menutup semua bukti sebelum penyelidikan berkembang lebih jauh. Ruangan kembali sunyi beberapa saat. Kemudian Yuyin berkata dengan suara tegas bahwa mereka harus pergi ke pelabuhan. Sekarang, Yule langsung berdiri dari kursinya. Ia terlihat ragu. Ia berkata bahwa pergi ke sana malam-malam seperti ini bisa berbahaya. Mereka bahkan tidak tahu siapa saja yang mungkin menunggu di sana. Namun Yuyin tidak mengubah keputusannya. Jika orang itu berhasil melarikan diri malam ini, maka satu-satunya saksi yang bisa menjelaskan transaksi ilegal perusahaan akan hilang selamanya. Jiang Yan memandang Yuyin beberapa detik. Kemudian ia tersenyum tipis. Ia berkata bahwa keputusan itu memang berisiko, tetapi jika mereka ingin memenangkan permainan ini, mereka tidak bisa selalu menunggu langkah lawan. Beberapa menit kemudian mereka meninggalkan kantor teknologi perusahaan dan turun menuju parkir bawah tanah gedung. Lampu parkir memantulkan bayangan panjang kendaraan. Di lantai beton, mobil hitam Jiang Yan sudah menunggu di tempat yang sama. Mereka masuk dengan cepat. Mesin mobil menyala dan kendaraan itu segera keluar dari gedung menuju jalan kota yang semakin sepi. Selama perjalanan, tidak banyak percakapan di antara mereka. Lampu jalan melewati jendela mobil satu persatu sementara kendaraan melaju menuju kawasan pelabuhan lama di pinggiran kota. Sekitar 40 menit kemudian, gedung-gedung tinggi kota mulai tergantikan oleh gudang besar dan jalan industri yang lebih gelap. Area pelabuhan lama terlihat hampir kosong. Beberapa lampu gudang masih menyala redup, tetapi sebagian besar area terlihat sunyi. Jiang Yan memperlambat mobil ketika mereka memasuki jalan utama kawasan pelabuhan. Yule melihat ke sekeliling dengan waspada. Ia berkata bahwa tempat ini memang sering digunakan perusahaan logistik lama, tetapi sebagian gudang sudah lama tidak dipakai. Yuyin memperhatikan layar ponsel yang masih menampilkan titik lokasi terakhir mobil yang mereka lacak. Ia berkata bahwa kendaraan itu terakhir terdeteksi di dekat gudang nomor 7. Mobil Jiang Yan berbelok perlahan menuju area gudang tersebut. Beberapa menit kemudian mereka melihat sebuah mobil sedan gelap terparkir di depan salah satu bangunan gudang besar yang lampunya masih menyala. Nomor platnya sama dengan yang terlihat di rekaman parkir perusahaan. Yule langsung berkata dengan suara pelan bahwa itu mobil kepala tim sistem. Namun suasana di sekitar gudang terasa aneh. Pintu gudang setengah terbuka, dan lampu di dalamnya masih menyala terang. Jiang Yan mematikan mesin mobil beberapa meter dari bangunan itu. Mereka bertiga keluar perlahan. Angin laut malam bertiup pelan membawa bau air asin dari pelabuhan. Yuyin berjalan beberapa langkah lebih dekat ke pintu gudang. Ia bisa mendengar suara sesuatu bergerak di dalam. Jiang Yan berdiri sedikit di depannya, seolah secara alami mengambil posisi melindunginya. Yule menelan ludah pelan ketika mereka semakin mendekat. Ketika Yuyin mendorong pintu gudang itu sedikit lebih terbuka, cahaya dari dalam langsung menyinari area di depan mereka. Di tengah ruangan gudang yang luas, seorang pria berdiri dengan wajah pucat. Itu adalah kepala tim sistem perusahaan. Namun ia tidak sendirian. Di belakangnya berdiri dua pria lain yang tidak mereka kenal. Dan di lantai gudang, beberapa koper besar sudah terbuka, berisi dokumen dan perangkat elektronik. Kepala tim sistem menoleh ketika mendengar pintu terbuka. Ketika matanya melihat Yuyin berdiri di sana, ekspresinya langsung berubah. Ia jelas tidak menyangka mereka akan menemukan tempat ini secepat ini. Kepala tim sistem itu menatap Yuyin dengan mata yang melebar, wajahnya berubah pucat. Seketika, dua pria yang berdiri di belakangnya langsung menegang,
menatap Jiang Yan dan Yu Lei dengan waspada. Gudang yang sebelumnya sunyi kini dipenuhi ketegangan yang hampir bisa dirasakan di udara. Lampu-lampu neon di atas mereka memantulkan bayangan panjang di lantai semen, membuat setiap gerakan terlihat dramatis. Yuyin melangkah maju perlahan, suara kakinya hanya terdengar sedikit di atas lantai beton. Ia tidak panik, tetapi sorot matanya tajam, menandakan bahwa ia sudah siap menghadapi apapun. Ia menatap kepala tim sistem itu dan berkata dengan nada dingin, menghapus file perusahaan dan mencoba melarikan diri, pikir kamu bisa lolos begitu saja. Kepala tim itu menelan ludah, wajahnya gemetar. Ia mencoba menjawab, tetapi kata-kata seolah tersangkut di tenggorokannya. Dua pria di belakangnya bersiap jika sesuatu terjadi. Tetapi Jiang Yan dan Yuyin tetap berdiri tenang, seolah kekuatan mereka sudah cukup untuk menahan kemungkinan kekerasan. Jiang Yan melangkah maju beberapa langkah, menatap dua pria itu sebentar sebelum memalingkan pandangannya kembali ke kepala tim. Suaranya tenang tapi penuh tekanan. Ketika berkata, semua yang kalian lakukan malam ini terekam. Bahkan jika kalian pikir bisa menghapus file, ada jejak yang tersisa. Semuanya akan terlihat. Yuyin mendekat lebih jauh, tangan di samping tubuhnya tetap dingin dan terkendali. Ia menambahkan, dan kalian melakukan semua ini untuk